Salam, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur saya diberikan kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan sebuah pengetahuan, ya, sebetulnya sebuah pengetahuan, dan kemudian kita belajar tentang sebuah kitab, ya, yang dapat kita ambil, ya, sebagai pelajaran dalam hidup keimanan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau beri buat kami, kesempatan yang Kau beri, hikmat yang Kau beri. Besar Tuhan anugerah-Mu atas kami. Sungguh kami menyadari bahwa semua yang kami tahu bukan hanya untuk mengisi pengetahuan kami, tapi supaya kami dapat memberikan impartasi kehidupan juga dalam hidup orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami naikkan syukur kami kepadamu sebab kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar dari kitab Ester, ya, kitab Ester. Nah, memang kitab Ester ini sebuah kitab yang unik, ya, sebuah kitab yang unik, sebuah kitab yang ya bisa dikatakan tadinya menjadi sebuah perdebatan, ya, sebuah perdebatan dalam proses kanonisasi kitab Perjanjian Lama, ya. Jadi kalau saya bisa menyampaikan, sebetulnya di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada dua kelompok kitab, ya, dua kelompok kitab. Kelompok kitab yang pertama itu disebut dengan Homo Legumena, ya, atau naskah-naskah atau kitab-kitab yang dapat diterima, ya. Tapi juga ada kelompok kitab yang lain yang juga dikenal dengan anti legumena, ya, atau tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang masih diperdebatkan. Nah, dua kelompok kitab ini dua-duanya ada di dalam kitab Perjanjian Lama yang jumlahnya 39 kitab itu. Nah, apa pentingnya saya menyampaikan ini? Nah, ketika konsili kanonisasi kitab Perjanjian Lama di kota Jamnia, ya, tahun 90 Masehi itu, sesungguhnya sumber kitab-kitab yang dikumpulkan pada waktu itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Kemudian ada proses terjadi di situ, ya, ada composing. Kemudian kitab-kitab dipisahkan berdasarkan standar-standar kanon, ya. Jadi harus ada otoritas yang betul-betul diyakini, kemudian diterima oleh komunitas agama Yahudi. Nah, jadi akhirnya terbentuklah dua kelompok kitab, ya, Homo Legumena dan Anti Legumena. Kalau untuk kitab-kitab yang termasuk di dalam Homo Legumena itu enggak jadi persoalan, ya, misalkan Pentateuch, ya, atau Nevi'im, atau kitab-kitab Ketubim yang sudah umum dibaca di dalam peribadatan orang-orang Yahudi. Itu semua Homo Legumena. Tapi bagaimana dengan kitab Anti Legumena? Ada beberapa kitab sebetulnya yang masuk di dalam golongan Anti Legumena. Yang pertama adalah kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Ester. Nah, kenapa kitab Ester masuk dalam kelompok Anti Legumena? Karena kitab Ester ini di dalamnya tidak dijumpai nama Tuhan maupun nama Allah. Ya, kalau kita baca dalam kitab bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia itu juga Anda juga bisa melihat bahwa di situ tidak akan bertemu dengan nama Tuhan maupun nama Allah. Kemudian ada kitab Amsal, ya, karena sifatnya yang praktis, kebijaksanaan menjadikan kitab itu lebih banyak kelihatan seperti hikmat duniawi. Nah, ini alasan kitab Amsal juga masuk kelompok Anti Legumena. Kemudian kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah nadanya ini pesimistis, ya, dan mengutamakan kenikmatan yang seolah-olah penyangkalan akan kehidupan kekekalan. Nah, ini dasarnya. Kemudian Kidung Agung. Ya, kritikan terhadap kitab Kidung Agung adalah karena mengetengahkan sebuah mengatakan syair-syair yang bernada cinta birahi, ya, atau erotis. Kemudian kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel ada ajaran yang tampaknya paradoks dengan kitab Taurat Musa. Nah, ini kelompok kitab-kitab Anti Legumena. Nah,
dalam kesempatan ini kita akan bicara dari kitab Ester ya, dari kitab Ester. Nah, antilegumena ini akhirnya juga diselesaikan dalam konsili gereja, konsili para ahli kitab ya, karena belum masuk dalam konsil kitab PP ya. Jadi penetapan kanon itu ada 2 tahap. Yang pertama itu kanon perjanjian lama. Itu selesai di kota Jamnia Israel pada tahun 90 Masehi. Kemudian kanon keseluruhan kitab yang kita pegang hari ini jumlahnya 66 ya, 39 dari hasil konsili Jamnia dan 27 kemudian dari kitab perjanjian baru dalam kitab orang-orang Kristen. Nah, berjumlah 66 kitab itu diselesaikan di konsili Kartago ya, konsili Kartago Afrika Utara pada tahun 397 Masehi ya. Jadi kalau kita melihat dari proses itu, nah ini kita bisa melihat bahwa kondisi kitab yang kita pegang itu pada awalnya juga tidak serta-merta jadi dalam sebuah bentuk yang hari ini ada. Nah, lewat perdebatan, lewat sebuah perbedaan pendapat, dan kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada para ahli kitab untuk kemudian mengumpulkan kanon-kanon itu, kitab-kitab kanon itu menjadi jumlah yang hari ini kita pegang. Nah, kalau bicara kitab Ester, ini menarik. Kenapa? Karena memang tidak dijumpai nama Allah, tidak dijumpai nama Tuhan di dalamnya. Kenapa itu menjadi penting? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kehidupan kerohanian kita masing-masing. Betapa senangnya kita kalau kita menggunakan simbol-simbol keagamaan ya. Di mobil kita tempel poster, di rumah kita letakkan ornamen-ornamen ya, kemudian baju yang kita pakai, kaos yang kita pakai, itu notabene ya kita masih merasa perlu untuk menampilkan bahwa kita ini Kristen atau kita ini percaya kepada Tuhan. Kata-katanya kan macam-macam. Makanya kalau saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari saja, seringkali kalau kita melihat orang badan besar, tatunya banyak begitu ya, rambutnya sedikit gondrong, yang kita pikirkan, nah ini orang pasti sifatnya kurang baik. Atau orang yang berpakaian baik, ya rapi begitu ya, pakai jas, pegang Alkitab. Ini mungkin orang yang rajin pergi gereja, orang yang spiritualitasnya bagus. Nah, kita seringkali sangat terpengaruh, ya sangat melekat dengan identitas yang dimunculkan lewat simbol-simbol, lewat ornamen-ornamen. Nah, ini akan menjadi sebuah kondisi ya, sebuah kondisi yang berbeda waktu kita melihat kitab Ester. Memang sekalipun dalam kitab Ester tidak kita jumpai nama Tuhan, kita tidak menjumpai kata Allah, tapi kita lihat bahwa ada orang-orang yang beriman di situ, bahwa Tuhan bekerja dengan kuasanya yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang diselamatkan lewat apa yang dilakukan oleh Ratu Ester. Nah, saya ingin kita membaca dari Ester ya, Ester pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Maka Mordekai ya, saya ambil dari situ saja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester padanya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya
dengan setia. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada sebuah peristiwa di mana orang Yahudi ditempatkan pada situasi yang sangat sulit, ya. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Haman, seorang yang terkemuka di antara orang Persia. Nah, dia merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Mordekai. Mordekai ini seorang saudara daripada Esther, pamannya sendiri. Nah, karena kebencian si Haman ini, maka dia berikhtiar untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Ya, mulai dari benteng Susan yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan sampai dengan ke wilayah-wilayah lain. Nah, dalam situasi itu apa yang terjadi? Orang Yahudi sadar, Esther sadar bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh meterai raja tidak pernah bisa diubah oleh manusia. Namun yang kita perhatikan di situ, rupa-rupanya Tuhan punya rencana yang berbeda dengan mengubah apa yang telah terjadi itu bagi kepentingan umatnya. Nah, disinilah alat Tuhan yang bisa kita baca adalah melalui Ratu Esther. Sekalipun di dalam kitab Esther kita nggak melihat bahwa ada nama Tuhan ditulis di situ, tapi pekerjaan Tuhan jelas nyata. Kalau kita melihat dari latar belakang kitab Esther sendiri, ya, kitab Esther ini menarik, ya. Judul kitabnya sama dengan penulisnya, penulisnya tidak diketahui, tapi tokoh utamanya di situ bernama Esther. Ditulis kira-kira tahun 460 atau sampai dengan 400 sebelum Masehi. Ini masa kira-kira dalam masa kembalinya orang-orang Yehuda dari pembuangan, ya, baru akan ditulis. Nah, setelah kerajaan Babel direbut, ya, kemudian diganti oleh kerajaan Persia pada tahun 539. Pusat pemerintahan bagi orang buangan, ya, orang Yahudi buangan ke Persia. Ibu kotanya pindahkan di kota Susan, ya, menjadi tempat di mana peristiwa itu terjadi. Nah, jadi kitab Esther ini menunjukkan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi di dalam pembuangannya di Persia. Nah, dan kita mau berfokus kepada tujuan ditulisnya kitab Esther, yaitu untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Allah melalui Esther. Sekalipun nama Allah tidak disebutkan secara khusus, namun bukti pemeliharaan jelas terlihat dalam sepanjang kitab ini. Kemudian yang kedua, kitab Esther ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang sejarah dari hari raya Purim, ya, bagi orang Yahudi. Pur itu undi, karena pada waktu itu orang Israel diselamatkan dari Tuhan, ya. Esther 3 ayat 6 sampai 7. Dengan demikian mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa orang Yahudi di Persia. Nah, inilah yang akan kita belajar. Bagaimana seorang yang bernama Esther bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Saya ingin bicara tentang iman dalam paradigma kitab Esther. Jadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan yang sejati, itu bukan hanya tentang penyebutan nama Tuhan, penyebutan nama Allah. Bukan hanya tentang ornamen. Bukan hanya tentang simbol-simbol yang kita pakai. Bukan hanya tentang tulisan-tulisan yang kita pergunakan. Enggak. Tapi kita melihat bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati kepada Tuhan, seperti halnya Esther, apa yang dia lakukan? Dari ayat yang sudah kita baca, saya memberikan satu kalimat bahwa orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang sejati seperti Esther adalah orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itulah yang mampu mengubahkan keadaan. Sekalipun menurut undang-undang, menurut keputusan raja, apa yang dilakukan oleh Haman itu membuat raja kemudian terhasut dan memutuskan kebinasaan bagi orang Yahudi. Namun Esther tetap percaya akan kuasa Tuhan. Karena itulah dia bilang kepada Mordekai, suruh orang Yahudi itu berpuasa, suruh mereka berdoa, maka aku akan menghadap kepada raja. Itu bukan sesuatu yang gampang, Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih.
Bagi Esther, Esther tahu bahwa ancamannya tidak main-main, bahwa resikonya juga nggak main-main untuk mengubah keputusan raja yang sudah ditetapkan itu. Namun dia menyadari bahwa ada satu peluang terakhir, yaitu kuasa Tuhan yang dapat mengubahkan keadaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, bagi saya, bagi kita semua, mari kita mulai meninggalkan iman yang hanya diletakkan kepada sebuah tanda-tanda formil. Tapi kemudian kita mulai menyadari, sekalipun mulut tidak bisa berkata Tuhan, sekalipun tidak ada ornamen yang kita pakai, tapi hati dan pikiran kita harus betul-betul kita letakkan dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Itu jauh lebih penting. Saya sering berbicara, banyak lagu-lagu rohani yang bagus. Ada satu lagu yang saya ingat. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Itu lagu bagus. Itu lagu seolah-olah sangat sangat besar memberikan pengaruh di dalam hati dan jiwa kita. Tapi saya berkata, judul lagu, lirik lagu itu bukan sesuatu yang terpenting. Tapi apakah itu memberikan betul-betul kekuatan bagi jiwa kita? Apakah itu betul-betul memberikan kita keyakinan akan kuasa Tuhan? Itu jauh lebih penting. Dari kitab Esther kita belajar bahwa Esther menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak hanya diukur dari penyebutan-penyebutan namanya, bukan. Tapi kuasa Tuhan hadir lewat iman yang sungguh-sungguh, bahwa kalau bukan Tuhan, tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Itu luar biasa. Saya belajar kitab Esther ini dan saya mendapatkan sesuatu yang menempel hidup saya sendiri. Seringkali sebagai hamba Tuhan, saya merasa bahwa saya sudah cukup kuat beriman. Seringkali saya merasa bahwa Tuhan sudah pasti dengar doa saya. Saya selalu merasa bahwa saya lebih istimewa dari orang lain. Tapi dari kitab Esther saya belajar, dalam situasi yang tidak memungkinkan, seringkali saya masih meragukan kuasa Tuhan. Tapi dengan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa Esther seorang Yahudi yang ada di kerajaan Persia, sekalipun kitab yang menceritakan dengan dia, tentang dia masuk dalam kelompok anti legomena, akhirnya kitab itu bisa diterima. Karena memang kitab itu menceritakan bahwa iman yang sejati tidak boleh diukur hanya daripada penyebutan kata-kata tentang Tuhan, tapi tentang pengalaman yang pribadi, pengalaman yang indah, pengalaman yang dasar bersama dengan Tuhan. Itu yang kita pelajari dari kitab Esther, bahwa iman yang sejati dalam paradigma kitab Esther adalah iman yang dimiliki oleh orang yang sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Jadi kalau engkau hari ini yang mendengar saya berbicara, engkau punya persoalan pergumulan berat, entah karena sakit, entah karena keuangan, entah karena rumah tangga, entah karena pekerjaan, apapun itu, dan engkau tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan kecuali karena Tuhan, maka dari kitab Esther ini kita belajar, ketika orang Yahudi terpojok, ketika orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka membawa persoalannya kepada Ratu Esther. Ratu Esther mengingatkan mereka, berpuasalah, berdoalah untuk aku, karena aku percaya bahwa Tuhan akan bisa mengubahkan keadaan. Dan yang kedua, apa sih yang saya pelajari dari apa yang terjadi dalam kitab Esther itu? Yang pertama, orang yang beriman sejati, dia yakin akan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, orang yang punya iman yang sejati dari kitab Esther ini adalah mereka yang berani untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Esther berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Artinya Esther sudah pasrah. Dia udah mengerti kalau memang lewat cara ini dia harus mati, dia siap untuk mati demi imannya. Jadi kadang-kala waktu kita beriman, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita seringkali setengah hati. Kalau kita tidak berhasil, maka kita pakai cara yang lain. Tapi Esther enggak.
Kalau memang apa yang kulakukan membawaku kepada kematian, aku tetap percaya kepada Tuhan. Memang itu nggak mudah, memang itu nggak gampang. Banyak orang ketika dia masih punya kekayaan, punya uang, dia bisa lakukan apapun yang mungkin dia anggap dapat menyelesaikan persoalan, nyatanya juga enggak. Tapi marilah kita sebagai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Kita belajar bahwa hidup ini ada kalanya harus kita letakkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita percaya di dalam Dia ada masa depan. Sering saya bicara kepada jemaat, jangan hanya engkau nyanyi, Dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi kita seringkali berpikir bahwa kita mesti cari jalan lain. Saya sebagai hamba Tuhan selalu melihat kepada diri saya. Kadangkala saya perlu berada dalam situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi. Bukan untuk mencobai Dia, tapi untuk membuat saya sadar bahwa Dia sanggup bekerja dalam keadaan yang paling sulit yang saya hadapi. Itu jauh lebih penting. Karena itulah Bapak Ibu Saudara rekan terkasih, kalau engkau datang beribadah, kalau engkau datang berdoa, kalau engkau memuji Tuhan, jangan hanya hafal lagunya, jangan hanya engkau merasa bahwa lagu itu bagus, enggak. Mulai pakai puji-pujian itu untuk mengangkat jiwamu, untuk membawamu untuk mengetahui bahwa di dalam Tuhanlah ada pertolongan. Dari kitab Ester itu kita belajar bahwa iman yang sejati dimiliki oleh orang yang percayakan kuasa Tuhan, orang yang mau meletakkan seluruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Maka terjadi peristiwa yang ajaib. Nah, Hari Raya Purim itu menjadi satu peristiwa yang sangat dikenang oleh orang Israel. Karena pada hari Raya Purim, orang Israel akan membacakan kitab Ester ini untuk mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Jadi apapun yang kita sudah pelajari dari latar belakang kitab Ester itu, sekalipun kitab itu tadinya ditolak dan tidak bisa langsung diterima, masuk dalam anti-legomena, tapi pada akhirnya peristiwa penyelamatan itu tidak bisa disangkal oleh mereka. Para ahli kitab, ini pasti Tuhan yang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan yang terkasih, bagi hidup kita masing-masing, mari kita lepaskan kekristenan kita, iman kita dari formalitas-formalitas, dari rutinitas-rutinitas yang kita anggap itu hanya sebagian dari tanggung jawab sebagai orang Kristen. Tapi mari kita beralih kepada satu pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan, satu spiritualitas yang terjadi. Makanya saya berkata, mungkin suaramu gak bagus untuk menyembah, memuji Tuhan. Dalam kondisi sulit engkau menangis dan suaramu mungkin engkau anggap tidak bagus, gak masalah. Tapi kalau engkau di dalam puji-pujian, di dalam doamu yang kau naikkan kepada Tuhan, engkau berjumpa dengan Dia secara pribadi, engkau akan mengenal bahwa Dia mengasihi kita sebagai anaknya. Karena saya selalu bilang, kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan, kalau engkau menaruh seluruh kepercayaan kepada Tuhan, apakah Bapa menjadi tega kepada saya? Kira enggak. Karena Tuhan Yesus berkata, Dia Bapa yang baik. Dia enggak kasih batu kepada anak minta roti. Dia enggak kasih ular kalajengking kepada anak yang minta telur. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Ester, orang Yahudi diselamatkan karena ada satu orang yang berdiri bagi mereka. Kiranya menjadi berkat, kiranya menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tetap percaya akan Tuhan. Sekalipun hidupmu tidak dipenuhi dengan tanda-tanda yang secara fisik menunjukkan engkau orang yang beriman, tidak apa-apa. Tapi hati dan pikiranmu, jiwa dan rohmu, engkau betul-betul mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita bersyukur. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang kau beri. Kami belajar dari kitab Ester, kitab yang masuk dalam kelompok anti-legomena. Sekalipun tidak ada nama yang ditulis untuk menunjukkan kehadiran Tuhan, tapi apa yang Tuhan buat itu menunjukkan Engkau hadir, Engkau berkuasa untuk menolong umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam hidup kami masing-masing. Tolong kami untuk kami menemukan Tuhan lewat setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami setiap hari. Kami belajar untuk percayakan kuasa-Mu. Kami mulai meletakkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi-Mu, sebab Engkau yang memilikinya dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya.
Amin.